sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bersama saya Masni, penyuluh Kabupaten Bima, ingin menyampaikan firman Tuhan dalam siaran Mutiara Iman Kristen dengan mengangkat tema rahasia untuk menjadi besar. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur tiada henti-hentinya kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan, dan khususnya hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan Tuhan bisa membuatnya mengerti, memahami, dan bisa kami juga mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur, haleluya, amin. Kita langsung saja kita membaca dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam hal ini, besar bukanlah besar secara fisik atau besar dalam hal badannya besar, kuat dalam melawan apapun, tetapi yang dimaksud di sini besar dalam arti dihargai, dihormati, ataupun disanjung. Karena otomatis setiap kehidupan kita, setiap manusia pasti ingin menjadi orang yang besar atau ingin dihormati, ingin dihargai. Untuk menjadi orang yang besar tidak didapat dengan cara yang mudah, tetapi kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa memperoleh itu semua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa rahasianya untuk menjadi seorang yang besar? Yang pertama, rela menjadi pelayan dalam ayat 43 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi pelayan atau hamba adalah tindakan yang dipilih dengan bebas tanpa ada paksaan dari siapapun. Demikian hal ini yang telah dilakukan oleh Yesus ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Ia melakukan dengan sepenuh hati. Ia menjadi pelayan, ia melayani murid-muridnya dengan sungguh-sungguh, tanpa dia mengeluh, tanpa Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh kerendahan hati, tanpa dia mengeluh, tanpa dia memikirkan masa saya yang besar harus melayani murid-murid saya atau orang-orang yang ada di bawah saya. Tetapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus melakukan dengan sepenuh hati. Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya menjadi orang yang besar adalah harus melayani dengan penuh sungguh-sungguh, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Menjadi hamba untuk memperoleh kedudukan yang terbaik, di mana dunia mengatakan orang besar adalah bos atau pemimpin, sedangkan pelayan adalah orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap di bawah. Namun Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi yang terbesar, kita harus mau dan rela menjadi seorang pelayan atau hamba, siap melayani, memulai dari hal-hal yang kecil, tanpa kita memandang apapun yang ada di sekeliling kita. Tanpa kita harus memilih juga pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan sepenuh hati, tanpa kita mengeluh, tanpa kita bersungguh-sungguh, tetapi kita akan memberikan yang terbaik supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik juga. Seorang pelayan atau hamba adalah seorang yang siap melayani dengan sepenuh hati,
yang tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, tetapi seorang pelayan akan selalu memikirkan untuk orang lain atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Yesus memikirkan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya Yesus siap menjadi seorang hamba. Yesus mau atau rela membasuh kaki murid-muridnya. Karena untuk menjadi yang terbesar harus memulai dari hal-hal yang kecil. Makna dari kata-kata Yesus ini sebenarnya mengarahkan kepada sikap hati kita. Apapun pekerjaan kita, baik itu atasan maupun bawahan, baik bos atau pelayan, semua tergantung pada sikap hati kita atau kerendahan hati kita. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh dalam Matius pasal 18 ayat 1-5 bahwa seorang yang besar harus menjadi seperti anak kecil yang hatinya penuh dengan kepolosan, ketulusan tanpa kepura-puraan dan kebohongan. Hal yang mau berkorban bagi orang lain. Orang yang besar akan selalu mementingkan orang lain. Orang yang besar tidak mencari keuntungan dari apapun yang dia lakukan. Tetapi orang yang ingin, itulah yang dilakukan oleh Yesus selama berada di dunia ini. Dia selalu memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa dia memikirkan untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa menjadi seorang besar harus siap melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Begitupun dalam pelayanan kita, hendaklah dalam pelayanan kita bisa melakukan dengan rendah hati, tanpa kita memikirkan untuk diri kita sendiri, tanpa kita memikirkan saya harus melakukan supaya saya dapat untung, tidak. Tetapi kita melakukan dengan penuh sungguh-sungguh dan kerelaan hati dalam melayani. Karena apa tadi kita bilang bahwa untuk menjadi seorang yang besar kita harus siap atau rela menjadi seorang hamba atau pelayan. Jadi mari kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa memperoleh semua itu. Kita harus siap melayani dengan sepenuh hati tanpa kita memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk menjadi seorang yang besar bukan hanya rela menjadi pelayan, tetapi juga kita harus rela atau siap berkorban. Ada harga yang dibayar. Dalam ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berkorban berarti menyatakan kebaktian dan kesetiaan. Pengorbanan Yesus bukanlah suatu hal yang mudah, tapi pengorbanan yang luar biasa, yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, umat manusia yang ada di bumi. Seandainya Yesus membatalkan pilihannya untuk mati di kayu salib, tentulah itu adalah musibah besar bagi setiap umat manusia. Yesus tidak akan dikenang lagi menjadi orang yang lebih besar dan terkemuka yang layak dipuji dan disembah. Namun karena pengorbanannya yang luar biasa, ia menjadi seorang tokoh yang paling besar dan dikenal oleh dunia. Yesus memberikan teladan bagi kita semua bahwa untuk menjadi yang besar dan terkemuka ada harga yang harus dibayar. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi besar dan terkemuka itu tidak didapat dengan secara mudah atau secara instan. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus rela berkorban. Kita harus memberikan sesuatu yang terbaik sehingga kita bisa memperoleh itu semua. Jika seseorang ingin berhasil dan punya kedudukan tinggi dan ingin dihormati atau dipuji banyak orang, maka ia haruslah tekun dalam bekerja dan harus giat tanpa bermalas-malasan. Karena seorang yang malas dan tidak tekun tidak akan memperoleh itu semua, dan yang jelas tidak akan dikenal dan dihormati. Setiap orang yang mau menjadi yang terbesar dan kemuka harus mempunyai hati yang
siap melayani dan mau berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia siap melayani dengan penuh kerendahan hati. Nah, kita melihat dari kehidupannya Yohanes dan Yakobus menyanggupi jawaban Yesus bahwa untuk menjadi besar mereka harus minum cawan penderitaan. Hal ini terbukti dalam kehidupan mereka. Yakobus menjadi target utama Herodes untuk dibunuh, sedangkan Yohanes harus menderita dalam pembuangan di Pulau Patmos. Itu semua karena mereka rela mau mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, karena mereka siap menjadi pelayan dan mereka berkorban. Sehingga dalam kehidupan mereka juga dikenal karena mereka setia mengikuti Yesus. Mereka juga siap menderita bagi Yesus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita siap menderita? Apakah kita siap mau berkorban untuk Tuhan Yesus tanpa kita harus memikirkan untuk diri kita sendiri? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitupun dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus, yang jelas kita ingin memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Begitupun dengan kita juga harus siap berkorban. Kita harus siap melayani dengan sepenuh hati untuk Tuhan Yesus. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana supaya untuk menjadi besar dan terkemuka. Yang pertama tadi, kita harus siap menjadi pelayan atau seorang hamba. Kita siap melayani dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, kita harus siap berkorban dan memberikan hidup kita dengan sepenuh hati untuk Tuhan Yesus, karena itu adalah jaminan untuk hidup kita di masa yang akan datang bersama dengan Yesus Kristus, ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur sudah selesai membagikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan firman Tuhan ini, sehingga kami bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.